beliau juga sepertinya Ketua Lajnah Tashih Mushaf Al-Quran yang adik-adik pegang semua ini pasti bisa dipastikan ada tanda tangan beliau. Bisa dicek Dr. Kiai Haji Asin Safa Muhammad, pasti ada di lembar depan atau belakang biasanya. Adik-adik bisa cek ya, itu tanda tangan beliau. Ya, temukan ya, baik. Supaya kita nggak lama-lama, jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini telah memberikan izin kepada kita semua dengan berbagai upaya. Akhirnya alhamdulillah dengan berbagai rayuan beliau kerso untuk pinara di Asahil, bertemu dengan adik-adik dan teman guru semua. Kedatangan beliau beberapa tahun lalu di tahun 2019 ke Asahil, mungkin kita belum bisa menyimak banyak materi yang beliau sampaikan karena saat itu sangat kredit bersamaan dengan karena agenda haflah, sehingga acara kita tidak terlalu hikmah untuk menyimak beliau. Jadi kali ini kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Yai Bu Nyai telah bersuap minara Asahil untuk menyampaikan pesan-pesan nasihat kepada adik-adik semua. Selanjutnya, selawat beserta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada insan paling sempurna yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa bermulazamah kepada Al-Quran sehingga mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya tidak ada banyak kata yang akan saya sampaikan karena waktu beliau di sini tidak banyak. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh ayahanda kita Abah Munaji sebagai kata sambut dan selamat datang atas kedatangan Kiai pada hari ini. Monggo Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Wonten resanipun Yai Asin Safa sebagai orang tua kita, guru kita, serta umum yang hadir di salah satu kampung atau desa yang terpencil. Pertama, mari anak dan semuanya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita ditemukan seorang ulama Al-Quran yang sudah jarang ditemukan. Oleh karena itu, atas nama keluarga Asahil tidak ada lain mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau. Ya, beliau sempatkan sampai semalam juga anak saya ceritakan saking pengennya ketemu anak-anak sampai beliau ini kebablasan. Ngerti nggak kebablasan itu? Pelancong, tidak pelancong itu. Ngerti nggak? Pelancong itu ya jauh dari yang sebetulnya. Alhamdulillah tadi bagi sampai sini. Mudah-mudahan dan selalu berharap atas kedatangan beliau ini ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan Allah berikan berkah dan manfaat buat kita semuanya. Kiai Umi saya tidak bisa berikan banyak, saking syukurnya dan saking senangnya saya keluarga atas kedatangan beliau. Mungkin itu saja. Bila kita berkaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kata nasihat, pesan nasihat, beberapa materi tentang Al-Quran atau motivasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai kita pada hari ini. Poin utama Yai yang kami sangat minta dari Yai adalah bahwa gimana caranya kita semua santri di sini yang sudah mengikrarkan mengikuti program tahfidz Al-Quran supaya memiliki motivasi yang sangat tinggi. Kemudian masih banyak pertanyaan Yai dari adik-adik santri, sebenarnya kenapa kita harus ngafalin Al-Quran. Kemudian selanjutnya, selain mengapa harus menghafalkan Al-Quran, adalah bagaimana memiliki motivasi supaya kita setiap hari harus murojaah. Itu yang menjadi pertanyaan adik-adik santri selama ini, bahwa mereka sesungguhnya masih tanda tanya kenapa harus menghafalkan Al-Quran dan seterusnya. Begitu Yai, kiranya dengan segala kerendahan hati dan harapan tinggi, Yai berkenan memberikan nasihat dan motivasi untuk kami semua di sini. Dengan segala takdim, kami serahkan kepada Yai Asin Sakau Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa wala. Yang sangat kita muliakan, kita hormati, dan selalu masih tetap meminta fatwa dan nasihatnya, dan selalu kita doakan agar supaya beliau cepat berkesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi umur yang panjang, muassis hadal ma'had mustahil, serta Yai yang sama-sama kita cintai, kita sayangi, serta keluarga besar. Nah, di sini ada calon doktorat, itu Ibu dan Zulfa dan Dr. Abdul Rahman, serta Pak siapa Pak Muslim, serta keluarga besar pesantren Mustahil. Mustahil itu asah luasnya mudah. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan pertemuan ataupun kedatangan saya ke pesantren Mustahil ini untuk yang kedua kalinya. Dan dari waktu ke waktu saya mendapatkan kejutan-kejutan dari pondok ini, karena sekarang pondoknya dan pesantrennya semakin wow, kan pernah melakukan artistik, ya, kemudian warna-warna itu. Semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Marilah kita bersama-sama membuka surah Iqra. Kita surah Iqra. Saya nanti baca, terus ikuti ya. Sebenarnya sudah apa semua kapan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Madnya perhatikan الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان Kita lihat di ayat 30 surah Al-Baqarah. Ya. Surah Al-Baqarah. Sudah ketemu? Ya, saya baca. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مستقر ومتاع إلى حين ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Adik-adik sekalian, kenapa saya pilih dua maqrah? Yang pertama adalah Iqra sampai ayat ke-5. Kemudian yang kedua adalah cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Perlu diketahui bahwa Iqra bismi rabbika itu adalah surah 5 ayat pertama itu yang pertama kali wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui situasi dan kondisi pada saat surah Iqra itu diturunkan, situasinya adalah pada masa zaman jahiliyah, zaman yang gak karu-karuan, baik dari segi akidah. Banyak orang-orang pada saat itu, banyak orang-orang yang menyembah berhala. Dalam bidang ilmu pengetahuan mereka sangat terbelah. Dalam bidang budaya juga mereka tidak mempunyai peninggalan apapun. Semua berbagai macam jenis kemaksiatan itu mereka telah lakukan. Perzinahan merajalela, riba juga merajalela, saling bunuh-membunuh merajalela. Anak perempuan yang masih baru dilahirkan langsung dikubur hidup-hidup. Walaupun tidak semuanya begitu, hanya 2 kabilah saja yang melakukan hal itu. Tapi karena
Apabila yang lain membiarkan saja, maka hampir seluruh orang-orang jahiliyah itu terkena oleh kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Al-Quran bukan turun di Romawi. Al-Quran bukan turun di negara Persia yang sudah maju. Bukan turun di negara di Romawi, bangsa Romawi yang sudah maju juga. Al-Quran tidak ingin nebeng kepada bangsa yang sudah maju. Al-Quran ingin berdiri sendiri. Justru di atas puing-puing reruntuhan masyarakat yang datang untuk membuktikan bahwa dengan Al-Quran masyarakat itu bisa bangkit yang tadinya menjadi bangsa yang sangat tertinggal dalam berbagai macam persoalan kehidupan, akhirnya bangkit menjadi bangsa yang bagus, bangsa yang maju, bangsa yang disegani, sehingga menorehkan bintang keemasan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Caranya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membangunkan orang Arab yang seakan-akan tertidur pulas selama berpuluh-puluh tahun. Allah ingin membangunkan mereka itu, yaitu melalui ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Bukan ilmu pengetahuan ansih, ilmu untuk ilmu, tapi ilmu pengetahuan yang berlandaskan kepada semangat spiritual, semangat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat kalau seandainya kita melihat 5 ayat pada awal surah Al-Alaq ini, ada beberapa kalimat yang terulang 2 kali. Yang pertama adalah, coba lihat di dalam mushafnya. Pertama adalah lafaz Iqra. Iqra terulang 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Sudah. Yang kedua itu adalah kata-kata Rabbuka. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Diulangi 2 kali. Yang ketiga adalah khalaq. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Yang keempat itu adalah al-insan. Khalaqal insana min 'alaq. Wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang keempat. Kemudian yang kelima itu adalah 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang keenamnya itu adalah al-insan. Al-insan, khalaqal insana wa akram alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Baik ya, jadi ada 6 kosakata di dalam permulaan surah Iqra itu terulangi 2 kali. Ini agar supaya pembaca surah ini memperhatikan terhadap kata-kata yang terulang 2 kali. Ya. Iqra itu artinya baca. Jadi bacalah itu bisa berarti arti yang literalnya, arti lafzulnya yaitu menghimpun satu huruf dengan huruf yang lain menjadi satu kalimat. Bahkan bisa juga satu huruf itu bisa dikatakan Iqra.
Berbeda dengan tilawah, kalau tilawah itu harus 2 huruf lebih. Kalau iqra itu harus bisa tanpa huruf, katakan iqra adzal. Bisa juga iqra itu adalah bersifat yang biasa, yaitu membaca alam semesta. Kalau alam iqra artinya membaca huruf-huruf, pengertian yang kedua adalah membaca alam semesta. Karena Allah itu mempunyai 2 kitab, kitab yang besar dan kitab yang kecil. Kitab yang besar itu adalah alam semesta. Kitab yang kecil itu berupa Al-Quran. Dua-duanya adalah kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil-haqq. Begitu juga ayat-ayat kauniyah itu semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu disuruh menjadi masyarakat yang terpelajar, yang selalu bergerak untuk membaca dan mencari ilmu. Yang kedua itu adalah objek, ya, atau subjek. Bisa jadi menjadi objeknya, bisa menjadi subjeknya, bisa menjadi objeknya. Kalau seandainya al-insan menjadi objek, maka subjeknya adalah Rabbuka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu menjadi objeknya, objek yang disuruh untuk membaca dan menulis. Nah, bisa juga manusia itu menjadi subjeknya manakala manusia itu sudah mempunyai ilmu pengetahuan. Dan di sini kita warabbuka, kata-kata Rabbu itu mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama itu adalah pemelihara. Arti yang kedua itu adalah yang memiliki. Arti yang ketiga itu adalah al-muslih. Ini Pak Muslih. Al-muslih itu memperbaiki. Arti yang keempat itu adalah as-sayyid, artinya pembuka. Arti yang kelima itu adalah malik, yang memiliki. Di berapa artinya Rabbu itu? Yang memelihara, yang memiliki, yang memperbaiki, kemudian yang membuka. Ada lagi juga yang mendidik, ya, yang mendidik, yang mempunyai malik. Begitu juga menjadi pembuka, sayyidul qaum, yang terkemuka di antara kaum itu, yang memperbaiki. Artinya Rabbun yang akhirnya mengajarkan pada manusia itu adalah zat yang ahli mendidik, yang memiliki manusia, yang mendidik, ya, yang memelihara. Semua alam semesta itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah jugalah yang memelihara alam semesta. Jadi semua yang ada di alam semesta itu semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hewan yang sekecil apapun yang berada di dasar bumi, yang hidup di sana, Allah memberikan rezekinya kepada makhluk yang sangat kecil sekali. Sampai virus corona itu adalah makhluk Allah. Dan Allah itulah yang Rabbu corona, ya, yang mempunyai corona, yang memelihara corona. Karena itu adalah makhluk hidup juga yang bisa mati dan Rabbu. Jadi sebagai pendidik itu memang harus mempunyai rasa kasih sayang. Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sebagai pendidik, sebagai yang memelihara harus mempunyai rasa cinta kasih kepada yang didiknya. Misalnya Bapak Kiai ini, Bapak Kiai Haji sampai Kiai, semuanya mendidik, mengajarkan ilmu pengetahuan
dan mendidik para santri-santrinya dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu hubungan antara kiai, bunyai dengan santri-santrinya itu berhubungan itu lama sekali. Kesannya adalah luar biasa. Kasih sayang kiai dan bunyai terhadap anak didiknya, para santri-santrinya itu akan terus dikenang sepanjang masa. Inilah perbedaan antara pendidikan di pesantren dan pendidikan di tempat-tempat yang lain. Berbahagialah kalian sekalian yang dididik oleh seorang kiai, seorang bunyai beserta keluarga besarnya, karena dengan pendidikan yang penuh dengan tata krama, pendidikan kasih sayang itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Rabbun itu atau Bismi itu artinya apa? Dengan nama. Artinya Iqra itu adalah pekerjaan kerja intelektualitas, kerja intelektual. Rabbun itu adalah kerja emosional atau spiritual yang penuh dengan kasih sayang. Sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik haruslah yang mempunyai kasih sayang.